warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari Divisi Askomisota ingin mempresentasikan tentang pengertian, ciri-ciri, struktur, reproduksi, spesies-spesies, serta peranan Askomisota dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Adistila Sofiani dari kelas 10 MIPA 5 ingin menjelaskan pengertian dan juga ciri-ciri Ascomycota. Yang pertama yaitu pengertian Ascomycota adalah salah satu filum dari kingdom Fungi. Kata Ascomycota sendiri berasal dari kata ascus yang berarti kantung atau pundi-pundi. Ascus ini adalah semacam sporagium yang menghasilkan ascospora. Ascomycota bisa melakukan reproduksi secara seksual dan juga aseksual. Ascomycota biasanya hidup sebagai pengurai bahan organik pada tumbuhan atau sisa-sisa organisme, serta di laut. Hampir dari setengah dari spesies Ascomycota yang ada hidup secara simbiosis dengan gangga membentuk lichen atau lumut kerak. Yang kedua yaitu ciri-ciri Ascomycota. Yang pertama yaitu memiliki sel banyak atau multiseluler di dalam tubuh. Yang kedua, dinding sel tersusun dari kitin. Yang ketiga, memiliki sifat heterotrof. Yang keempat, berkembang biak secara seksual dan juga aseksual. Yang kelima, memiliki alat pembentuk spora yang disebut ascus. Perkenalkan, nama saya Aviana Nuraini dari kelas 10 MIPA 5 nomor absen 2. Saya di sini akan menjelaskan salah satu bagian dari jamur Ascomycota, yaitu struktur tubuh Ascomycota. Jamur Ascomycota mempunyai talus yang terdiri dari miselium septat. Reproduksi seksualnya dengan membentuk ascospora di dalam ascus, sedang aseksualnya dengan membentuk conidium tunggal atau berantai pada ujung hifa khusus yang disebut conidiofor. Kumpulan ascus ini akan membentuk ascoscarp yang memiliki bentuk bervariasi dan kebanyakan berbentuk cawan. Jamur Ascomycota yang hidup sebagai saprofit dengan menghancurkan sisa-sisa organik, dan ada pula yang parasit sehingga dapat menimbulkan penyakit. Contoh jamur yang termasuk Ascomycotina adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hamir. Kelompok ini tidak membentuk ascoscarp, tidak terlihat hifa yang jelas seperti jamur-jamur lainnya. Tubuhnya terdiri dari sel bulat oval dan dapat bertunas atau membentuk kuncup sehingga berbentuk rantai sel atau hifa semu. Hamir dapat melakukan fermentasi berbagai bahan organik. Salah satu fermentasi yang paling umum ialah fermentasi dalam pembentukan alkohol, yaitu menurut reaksi kimianya adalah C6H12O6 2CH5OH plus 2CO2 plus energi. Dan yang kedua ada penicillium. Jenis jamur ini menyukai habitat yang mengandung gula, seperti pada roti atau buah yang ranum. Jamur ini tampak berwarna hijau atau kebiru-biruan. Reproduksi aseksual dengan pembentukan conidium dalam rantai conidiofor tegak. Macam spesiesnya adalah Penicillium notatum, Penicillium syrogenum penghasil antibiotik, Penicillium samemberti, dan Penicillium recuoforti untuk peningkatan kualitas untuk pembuatan keju, Penicillium italicum, Penicillium digitatum untuk perusak buah jeruk, dan Aspergillus fumigatus penyebab aspergillosis atau penyakit yang berbahaya pada unggas piaraan liar yang menyerang saluran pernafasan. Jamur ini tumbuh pada kotoran. Aspergillus flavus penghasil aflatoksin yang diduga sebagai penyebab kanker hati. Jenis ini tumbuh pada kacang tanah yang sudah tidak segar atau makanan yang terbuat dari kacang tanah. Adapun bentuk hifa somatik pada Aspergillus conidiofor tanpa cabang dan conidiofor bercabang pada Penicillium. Yang pertama ada Aspergillus, hifa somatik dan struktur reproduktif. Dan yang kedua ada conidiofor tanpa cabang yang menyangga rantaian conidium. Dan yang ketiga ada Penicillium, conidiofor bercabang menyangga rantai conidium. Perkenalkan, nama saya Afnan Yoga Valentino dari kelas 10 MIPA 5 nomor absen 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang reproduksi aseksual pada Ascomycota. Yang pertama, reproduksi aseksual pada Ascomycota uniseluler. Reproduksi aseksual pada uniseluler diawali dengan terbentuknya tunas yang disebut blastopora. Pembentukan tersebut diawali dengan menonjolnya dinding tubuh.
Selama proses pembentukan tunas, nukleus dalam sel induk membelah serta akan bergerak ke sel tunas. Lalu, sel tunas itu akan memisahkan diri dari sel induk guna menjadi individu baru. Terkadang, sel tunas tersebut tetap menempel pada sel induk membentuk rantai hifa semu yang biasa disebut pseudohifa. Yang kedua, ada reproduksi aseksual pada ascomycota multiseluler. Pada ascomycota multiseluler, reproduksi aseksual ini bisa terjadi melalui dua cara, yaitu lewat fragmentasi hifa yang membuat hifa dewasa akan berpisah dengan induknya, serta tumbuh menjadi hifa jamur yang baru. Pembentukan spora aseksual biasa disebut conidiospora. Hifa haploid yang telah dewasa akan menghasilkan tangkati yang disebut conidiofor. Pada ujung tangkai tersebut akan terbentuk spora. Kemudian spora itu diterbangkan oleh angin. Spora yang diterbangkan tersebut dikenal dengan istilah conidia. Saat kondisi lingkungan menguntungkan, conidia akan berkecambah menjadi hifa yang haploid. Hifa itu akan bercabang membentuk miselium yang berkromosom haploid. Perkenalkan, nama saya Agatha Tarumanudeni dari kelas 10 MIPA 5 nomor absen 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan reproduksi seksual pada ascomycota. Reproduksi seksual pada ascomycota uniseluler. Reproduksi seksual pada ascomycota uniseluler diawali konjugasi atau penyatuan dua sel haploid yang berbeda jenis. Hasil penyatuan itu akan membentuk zigot. Kemudian zigot tersebut akan tumbuh menjadi ascus diploid. Inti dari ascus diploid tersebut akan membelah secara meiosis serta menghasilkan 4 inti haploid. Lalu akan terbentuk dinding sel di sekitar 4 inti tadi. Saat ascus sudah matang, mereka akan pecah serta mengeluarkan ascospora. Jika ascospora jatuh di tempat yang cocok, jadi mereka akan berkembang menjadi individu baru. Selanjutnya, reproduksi seksual pada ascomycota multiseluler. Reproduksi seksual pada ascomycota multiseluler diawali dengan bertemunya hifa positif dengan hifa negatif yang masing-masing mempunyai kromosom haploid. Hifa positif membentuk ascogonium atau alat reproduksi betina, sementara hifa atau alat reproduksi jantan. Ascogonium lalu akan membentuk suatu saluran yang menuju anteredium yang disebut trikogin. Nah, lewat trikogin tersebut akan terjadi proses plasmogami atau penyatuan dua atau lebih protoplasma. Lalu, ascogonium akan tumbuh menjadi hifa dikariotik yang bercabang-cabang serta tergabung dalam ascokrab atau tubuh buah. Ujung-ujung dari hifa di ascokrab tersebut akan membentuk suatu ascus dikariotik. Di dalam ascus akan terjadi kariogami atau peleburan inti sehingga akan terbentuk suatu inti yang berkromosom diploid. Inti diploid tersebut lalu membelah secara meiosis serta menghasilkan 4 nukleus haploid. Masing-masing dari nukleus itu akan membelah secara mitosis sampai menghasilkan 8 nukleus. Lalu, di sekitar nukleus itu akan terbentuk dinding sel serta ascospora yang berkromosom haploid. Bila ascus sudah matang, maka ascospora akan membesar. Saat ascus pecah, ascospora yang jatuh pada tempat yang cocok akan berkecambah serta menjadi hifa haploid yang baru. Cukup sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Yasin Tohari dari kelas 10 MIPA 5 nomor absen 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang spesies-spesies ascomycota. Ascomycota dibagi menjadi 3, yaitu Taprinomycotina, Saccharomycotina, dan Physomycotina. Taprinomycotina terbagi lagi menjadi 3 kelas. Yang pertama ada Neolectomycetes atau Neolecta. Neolecta adalah salah satu genus jamur Ascomycetus yang berbadan buah tidak bercabang sampai lobet cerah kekuningan, berwarna kuning jingga pucat kehijauan, berbentuk gada licin, kolom berdaging sekitar 7 cm. Spesies ini memiliki sebutan dalam bahasa Inggris adalah Earthlida. Kelas Neolectomycetes parasit atau patogen pada tumbuhan. Beberapa dengan ascokarp besar memiliki satu ordo. Ordo Neolectales parasit pada akar tanaman menghasilkan ascokarp besar membentuk conidia mirip ragi. Contoh genusnya adalah Neolecta kelas Pneumocyti-domicet. Yang kedua ada Taprinomycetes kelas jamur Ascomycete, memiliki subdivisi Taprinomycotina. Ini termasuk ordo tunggal Taprinates yang mencakup 2 famili, 8 genera dan 140 spesies. Kelas Taprinomycetes parasit atau patogen pada tumbuhan asci mengandung satu ordo. Ordo Taprinales parasit pada tumbuhan menyebabkan pembentukan empedu asci telanjang. Contoh genera termasuk Taprina dan Protomycetes
Kemudian Saccharomycotina terbagi menjadi satu kelas saja, meliputi Saccharomycetes. Saccharomycetes merupakan genus Camiragi yang memiliki kemampuan mengubah glukosa menjadi alkohol dan CO2. Saccharomycetes merupakan mikroorganisme bersel satu tidak berklorofil termasuk kelompok Eumycetes. Sekian presentasi dari saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Dian Anggun Wulandari. Saya dari kelas 10 MIPA 5, nomor absen 7. Saya di sini akan melanjutkan materi tentang spesies-spesies Ascomycota. Oke, kita lanjut ke materinya. Ascomycotiba terbagi menjadi 6, yaitu A. Laboulbiniomycetes. Laboulbiniomycetes adalah kelompok unik jamur yang secara wajib terkait dengan arthropoda, baik sebagai parasit eksternal ataupun penyebaran. Jamur Herbomycetes dan Laboulbiniales adalah monid. Bentuk tubuhnya yang disebut tali, umumnya berukuran kurang dari 1 mm. Nah, nama ilmiahnya itu Laboulbiniomycetes. Terus kelasnya Laboulbiniomycetes Engler 1898. Nah, taksonnya kelas. Terus klarifikasi lebih tingginya itu Pezizomycotiba, sedangkan klarifikasi lebih rendahnya itu Laboulbiniales, Pyxidioporales, terus Herbomycetes. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Anita Maharani dari kelas 10 MIPA 5 dengan nomor absen 8. B. Laconoreomycetes. Laconoreomycetes adalah kelas terbesar dari jamur lumut. Biasanya dimiliki oleh Pezizomycetes. Pezizomycetes adalah jamur yang sering mengeluarkan spora. C. Leotiomycetes. Leotiomycetes adalah kelas dari Ascometes. Biasanya kebanyakan dari mereka menyebabkan penyakit pada tanaman. Klasifikasi tertingginya adalah Pezizomycetes, sedangkan taksonnya adalah kelas. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani, nomor absen 9 dari kelas 10 MIPA 5. E. Sordariomycetes. Sordariomycetes adalah kelas jamur di subdivisi Pezizomycotina yang terdiri dari 28 pesanan, 90 keluarga, dan 1344 genera. Sordariomycetes berasal dari bahasa Latin yaitu sordes, karena beberapa spesies tumbuh dalam kotoran hewan. Meskipun kebiasaan tumbuh sangat bervariasi di seluruh kelas. F. Pezizomycetes. Pezizomycetes adalah kelas jamur dalam divisi Ascomycota. Pezizomycetes yakni jamur apotesial, yang berarti bahwa tubuh penghasil pelepasan spora mereka biasanya itu berbentuk cakram dengan permukaan sel lapisan penghasil spora silinder yang disebut juga sebagai aski, yang darinya spora dikeluarkan secara paksa. Perkenalkan, nama saya Arya Galara Kasimi dari MIPA 5 absen 9. Saya di sini akan mempresentasikan tentang peranan Ascomycota. Peranan jamur Ascomycota sebagai berikut. 1. Aspergillus oryzae yang berfungsi untuk membuat adonan roti jadi empuk. Yang kedua, Aspergillus wenti, fungsinya untuk membuat kecap, taus, asam sitrat. Yang ketiga, Neurospora crossa yang berfungsi untuk membuat oncom. Keempat, Panicillium notatum dan Panicillium crisgenium yang berfungsi untuk menghasilkan antibiotik penisilin. Sekian presentasi dari saya. Sekian yang dapat kami presentasikan. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.